Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Yuliani dengan NIM 227200044 dari Fisika 5B, dan saya memiliki hobi yaitu traveling. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang relasi hubungan agama dengan sains menurut Ian G. Barbour. Ian G. Barbour adalah seorang fisikawan dan teolog yang mengemukakan pandangannya mengenai hubungan antara sains dan agama melalui 4 tipologi yang berbeda. Yang pertama yaitu konflik. Dalam model ini, sains dan agama dianggap saling bertentangan. Sains menolak klaim-klaim agama yang tidak dapat membuktikan secara empiris. Sebaliknya, agama seringkali menolak penemuan-penemuan sains yang dianggap bertentangan dengan ajaran independensi, yang dimana sains dan agama dianggap sebagai dua domain yang terpisah. Keduanya saling memiliki metode dan tujuan yang berbeda sehingga tidak saling mempengaruhi. Nah, yang ketiga yaitu model dialog yang mendorong interaksi antara sains dan agama. Keduanya dapat saling belajar dan memperkaya satu sama lain. Dalam dialog ini, sains dapat memberikan wawasan baru bagi pemahaman agama dan agama dapat memberikan konteks moral bagi sains. Yang keempat yaitu integrasi, yang dimana model integrasi ini berusaha untuk menggabungkan sains dan agama dalam satu kerangka pemahaman. Dalam pandangan ini, sains dan agama tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga saling mendukung. Keduanya juga dapat bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensi dan makna hidup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan fisika dan Islam, yang dimana hubungan antara Islam dan fisika ini dapat dilihat dari berbagai perspektif yang mencakup pemahaman ilmiah, spiritual, dan etika. Di sini ada beberapa poin yang menjelaskannya, yaitu yang pertama adalah fisika sebagai ilmu pengetahuan. Fisika adalah salah satu disiplin ilmu dasar yang penting untuk memahami alam semesta. Nah, dalam konteks ini, Islam mempelajari fisika yang dianggap sebagai bentuk ibadah dan usaha untuk memahami ciptaan Allah. Fisika membantu manusia berinteraksi dengan alam dan memahami hukum-hukum yang mengatur fenomena alam. Yang kedua yaitu hubungan fisika Islam dengan fisika sekuler, yang dimana fisika Islam dipandang sebagai ilmu yang didasari oleh motivasi spiritual dan keimanan, sedangkan fisika sekuler yaitu lebih berfokus pada kepentingan materi. Fisika Islam bertujuan untuk memberikan kemakmuran di bumi dan mendekatkan manusia kepada penciptanya. Dalam fisika Islam ada kesadaran bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk keadilan dan menghindari penindasannya. Yang ketiga yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Dalam Islam terdapat dua jenis ayat-ayat, yaitu kauliyah wahyu dan ayat kauniyah yaitu fenomena alam. Ayat kauniyah dapat diamati melalui fenomena alam yang menunjukkan pola dan keteraturannya, yang mengarah pada pemahaman ilmiah. Memahami ayat kauniyah dapat memperkuat iman seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu kontribusi terhadap peradaban umat Islam, yang diharapkan untuk berkontribusi dalam peradaban melalui ilmu pengetahuan termasuk fisika. Dengan memahami dan mengembangkan fisika, umat Islam dapat menjadi mercusuar peradaban yang beretika dan berilmu. Tugas sebagai khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan demi kebaikan umat manusia. Yang kelima yaitu etika dalam ilmu pengetahuan. Nah, dalam mempelajari fisika penting untuk memiliki motivasi yang benar agar tidak terjebak dalam pandangan sekuler
yang hanya mengajari materi. Etika dalam ilmu juga harus dijunjung tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan yang sosial. Maka kesimpulannya itu, hubungan antara Islam dan fisika itu sangat erat, yang dimana fisika tidak hanya dilihat sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kontribusi pada peradaban. Dengan memahami fisika dari perspektif Islam, umat Muslim dapat mengintegrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual. Nah, perbedaan jurusan fisika dengan jurusan lainnya yaitu Prodi Fisika UIN SMA Banten, perbedaannya dengan universitas lain seperti Untirta yaitu pendidikan fisika. Nah, di jurusan Prodi Fisika UIN SMA Banten ini yaitu mempelajari tentang fisika murni, yang dimana ini mendalami teori-teori fisika dibandingkan dengan pendidikan fisika yang ada di Untirta. Nah, fisika UIN SMA Banten juga ini mempelajari tentang agama dan filsafat, yang dimana ini adalah keunggulan bagi jurusan fisika, dimana jurusan fisika ini tidak hanya mempelajari tentang teori sains, tetapi juga mempelajari tentang agama dan filsafat.